Halo guys, jumpa lagi di channel Sending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dan berkembang dan berdampak bagi lingkungan. Yuk, learning together, doing together, dan growing together. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya, supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa di dunia. Maranatha, mengenal Tuhan. Siapakah kita di hadapan Allah? Ini penting, sebab banyak orang yang berpengetahuan Alkitab tapi tidak mempunyai rasa dan jiwa untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal buah-buah pertobatan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Pertama, kita sangat berharga dan berarti di hadapan Allah. Allah mengelilingi dan mengawasi kita seperti biji matanya. Tidak ada orang tua di dunia ini yang selalu mengelilingi dan mengawasi anaknya selama 24 jam. Tuhan mengelilingi kita sambil memperhatikan segala jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, Dia tahu jika sehelai rambut kita gugur. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa dan sangat peduli dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, bukan suami, istri, atau anak kita yang peduli, tapi Allah karena Dia standby menjaga dan mengawasi hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Sebaliknya, kita harus percaya kepada Allah. Kedua, kita adalah umat kesayangannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang ini telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Allah telah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi umat kesayangannya, sehingga Dia dapat senantiasa berbicara kepada kita. Dia ingin bukan hanya menjadi juru selamat bagi kita, tapi juga menjadi sahabat baginya. Allah selalu ingin mengatakan apa saja pada kita. Sebab firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang semua hal yang Tuhan inginkan kita lakukan dan Dia lakukan kepada kita, dan berbicara tentang kasih-Nya yang sangat panjang kepada kita sampai kekekalan. Ketiga, manusia diciptakan untuk berkuasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Adalah keputusan Allah bukan saja menjadikan manusia sebagai sahabatnya, anaknya yang memiliki hubungan yang baik, intim dengannya, tapi Allah memberikan kepada manusia sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadikan manusia ikut bertanggung jawab di bumi. Allah berkata pada manusia untuk manusia berkuasa terhadap apa yang ada. Bayangkan betapa luar biasanya manusia karena tidak ada seorang pun pejabat negara yang mau membagi kekuasaannya kepada orang lain di atas muka bumi ini. Tapi Allah pencipta alam semesta yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi mau memberikan kekuasaannya kepada manusia. Kita adalah umat pemenang. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Yesaya 41 ayat 10. Mungkin kita bertanya mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita untuk membuat manusia sungguh-sungguh berpotensi sebagai pemenang karena Allah sudah mentakdirkan manusia demikian adanya. Jadi memang kondisi yang sulit diizinkan Tuhan terjadi supaya potensi manusia dapat benar-benar terlihat, dapat sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengizinkan hal ini berlaku untuk mengembangkan potensi manusia sebagai umat pemenang, dan sesungguhnya manusia memiliki kekuatan yang tidak tertandingi lebih daripada iblis. Nomor 5. Dipilih menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6. Allah telah memilih kita untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia, bukan kepada hewan atau binatang. Allah bisa saja memakai binatang seperti keledai Bileam untuk menyampaikan firman-Nya, tapi Allah tidak mau melakukannya karena manusialah satu-satunya yang paling berharga baginya. Mengapa Allah mau memakai kita? Karena kita adalah sahabat Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita imamat yang rajani yang telah dikuduskan oleh Allah. Nomor 6. Kita adalah anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Orang tua yang baik pasti ingin menyatakan rencananya yang besar melalui anak-anaknya, karena ia mengenal siapa anak-anaknya. Demikian juga dengan Allah Bapa. Dia tidak ingin memakai binatang atau hewan untuk menyatakan rencananya yang besar atas dunia ini, karena dia mengenal kita sebagai anak-anaknya. Nomor 7. Kita adalah makhluk kekal yang akan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Kita harus menyadari kalau kita meninggalkan dunia ini, maka kita memiliki tempat di surga bersama-sama dengan Allah. Kita tidak boleh bertumpu pada tubuh kita karena tubuh kita akan layu. Pikirkanlah roh kita, karena roh kita bersifat kekal. Pikirkanlah tujuan hidup kita, karena tujuan hidup kita hanya sementara di muka bumi ini, tapi akan kekal selama-lamanya bersama Allah Bapa kita. Apa yang kita lakukan setelah mengenal Tuhan? Pertama, berjanji pada Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Nya, karena Tuhan sudah berfirman di dalam Mazmur 119 ayat 57-60. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Janji merupakan suatu yang sangat penting bagi Allah, karena janji mengandung ikatan hati yang kuat antara kita dengan Allah. Seperti Daud yang berjanji untuk berpegang pada firman Tuhan, kita pun harus membuat janji kepada Tuhan untuk tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nomor 2, menjalani kehidupan yang sudah kita janjikan sesuai dengan firman-Nya. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan kita yang sudah kita janjikan kepadanya dengan kasih. Kasih adalah bagian yang paling berharga daripada manusia yang paling Tuhan kehendaki. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, baru kemudian mengasihi sesama manusia dalam bentuk penginjilan dan penyembuhan yang sakit. Mengasihi Tuhan berarti beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain selain daripada Dia dalam bentuk apapun. Oke, ini dulu untuk video kali ini ya. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk semua orang yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti siapa itu Tuhan kita. Thank you and see you in the next video.